Hai teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan pada kesempatan ini aku bakalan bongkar power supply yang dibeli kemarin. Dan ini sebenarnya udah gua bongkar sebenarnya, tapi lupa nyalain kamera ya tadi. Sebenarnya gampang kalau mau bongkar ini, nggak terlalu sulit juga. Nih, saya sedang membersihkan lapisan yang terbuat dari silikon. Ini dari tadi udah dibersihin juga karena lupa menghidupkan kamera, jadinya nggak terekam. Dan untuk bagian dalamnya ini dia menggunakan sirkuit PWM yang sering banget kita temui dalam rangkaian. Sirkuit PWM-nya ini dia tuh pakai KA3845. KA3845. Dan seperti yang kalian lihat, rangkaiannya ini enggak terlalu komplit ya. Cuman kayak gini doang. Kalian melihat saya lagi bersihin silikon yang menjadi dicor pakai silikon ini. Biasanya alat yang dicor pakai silikon itu biasanya waterproof ya. Mungkin ini buat dipakai di outdoor, jadi dicor pakai silikon kayak gini. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit bersihnya karena silikonnya ini gampang buat dicongkel. Tapi kekerasannya itu lumayan. Dan bagian bawahnya dia pakai sirkuit SMD, jenis SMD. Diodanya dia pakai MBR ya, dioda mirip transistor itu. Dan trafonya ini lumayan juga, ukurannya gede juga ya. Dan yang bikin saya penasaran ini, koil yang ada di situ itu fungsinya buat apa ya? Tuh ada koil yang gede tuh. Ini komponennya sedikit karena dia udah mengadopsi komponen SMD. Oke, ini saya lihat-lihat lagi ya. Dan yang ini tadi tuh udah dibersihin juga. Ini bagian yang terisolasi kita bersihin. Jadi ceritanya ini tuh bakalan saya modif, karena kalau dipakai buat ngisi baterai lithium iron phosphate dia protek. Dan outputnya ini bukan 20 ampere seperti yang ada di deskripsinya. Sebenarnya outputnya ini cuman 7 ampere ya. Kemarin saya coba di puncak maksimal buat ngarahinnya ke 8 ampere, tapi pas diputar lagi buat nyedot 8,5 ampere dia langsung protek. Proteksi overloadnya itu unik ya guys. Jadi dia itu ketika overload terjadi dia protek dan gak mau ngeluarin arus, atau dia bakalan ngeluarin arus kecil tapi tetap nyala, arusnya kecil banget tuh. Kita konsletkan lagi dia hidup, dia ngalirin arus lagi. Nah jadi ceritanya ini bakalan saya modif, pengen saya matikan fitur overload protection ya, biar kita bisa langsung pakai di beban kejut yang gede gitu. Ini sih sebenarnya kapasitasnya tuh cuman 8 ampere mungkin ya. 8 ampere itu udah panas banget ini. Saya nggak bisa ngambil lebih banyak dari 8 ampere karena percobaan kemarin tuh gagal.
Ya wajar lah mungkin ya, harganya juga harga barunya 250 ribuan, hampir 300 ya. Kenapa saya beli ini? Karena ini tegangannya 24 volt. Di saya nggak punya yang 24 volt, adanya yang 19 volt. Kalau yang 24 volt kan kita bisa dipakai buat apa aja. Kalau pengen ngisi daya baterai yang lebih gede yang 18 volt, atau juga bisa dipakai buat power supply yang variabel ya. Atau kita pengen ngetes inverter yang 24 volt, bisa pakai ini. Itu sebabnya saya cari yang 24 volt. Ini saya juga masih mempelajari bagaimana cara kerja dari sirkuit ini. Kalau masalah elektronik sih saya paham sebenarnya. Tapi cara kerja dari setiap alat itu kan berbeda. Setiap komponen itu punya cara kerja masing-masing. Kalau fungsi-fungsinya saya paham. Kapasitor misalnya untuk menstabilkan tegangan, untuk menyimpan arus kan. Misalnya ada arus AC, kita searahkan, untuk memfilternya bisa pakai kapasitor. Dan ini kalau sirkuit ya juga bingung. Sirkuit kan dapat diprogram untuk bekerja sesuai keinginan. Nah yang ini dia itu menggunakan lebih sedikit komponen. Resistornya juga cuma satu nih. Kayaknya dua nih, dua resistornya. Sisanya itu kebanyakan komponen SMD. Jujur ya, kalau kita melihat alat yang udah pakai SMD itu bagus banget, keren pokoknya. Ukurannya bisa lebih kecil dari pada ukuran biasanya. Tapi ketika alat tersebut rusak dan resistor SMD-nya kebakar, bakalan sulit memperbaikinya. Karena kalau resistor SMD rusak, dia langsung hilang nomornya berapa. Mau gak mau kita harus download datasheetnya. Dan power supply ini itu nggak umum di pasaran. Nggak umum artinya yang nggak ada lagi, nggak ada datasetnya, nggak ada informasi produknya, goib pokoknya. Ini juga nama produknya juga aneh. Namanya ini kalau nggak salah Yamazaki. Nah Yamazaki itu kan produsen motor. Gak mungkin lah dia bikin power supply kayak gini. Itu kan udah aneh dari namanya. Ini juga nggak beredar di pasaran. Menurut saya, eh, kebanyakan power supply SMPS itu dilengkapi dengan overload protection, sehingga banyak orang nggak bisa makainya untuk pengisi daya, untuk beban-beban yang berat, atau untuk power amplifier gitu kan. Overload protection ini lumayan mengganggu, jadi kita tuh nggak bisa makainya ini langsung ke beban yang pas. Misalnya power supply 3 ampere, kita pakai beban 3 ampere. Nah, kalau kita langsung hubung ke beban 3 ampere, dia protek langsung. Itulah yang sering saya temuin di power supply jenis SMPS atau switching. Tapi kalau masalah daya, berdasarkan pengukuran yang pernah aku lakukan, power supply jenis SMPS jauh lebih baik. Karena dia dapat memberikan daya yang konstan dan panas yang kecil dan ukuran yang minimalis. Berbeda dengan trafo konvensional. Misalnya contoh nih, power supply ini ukurannya kayak gini, kecil. Dia mampu ngasih daya sampai 8 ampere. Coba kalau pakai trafo konvensional. Wah, gila. Ukurannya, beratnya gede banget. Apalagi panas yang akan dihasilkan ya. Trafo konvensional tuh panasnya bisa nyampe 90 derajat. Panas banget. Nah, ini tuh nggak terlalu panas, masih agak hangat dikit. Mungkin 60 lah. Itu keunggulan dari power supply jenis SMPS. Cuman kelemahannya, kebanyakan SMPS dilengkapi dengan
source circuit protection atau overload protection. Ini kelihatannya banyak banget nih, ada komponen yang nggak dipasang. Nggak tahu nih buat apa. Tapi tunggu aja ke depannya ya. Saya bakalan coba-coba modifikasi ini. Nanti hasilnya entah itu berhasil atau nggak berhasil bakalan saya upload di channel ini. Untuk sementara waktu saya lagi nyari dataset tentang sirkuit yang dipakai ini. Ini lapisannya. Dia tuh pakai KA3845 ya teman-teman. Kalian bisa cari datasetnya, ini sirkuit PWM controller. Ini namanya saya baca dulu di datasetnya ini. KA3842434445 are packet frequency current mat PWM controller. They are especially designed offline and DC to DC converter application with minimal external component. Internally implemented circuit include a timer oscillator for precise duty cycle control, a temperature constant, a reference gain, error amplifier, current sensing comparator, and a high current temp topple output ideally suited for driving a power MOSFET. Protection circuit include build under voltage lockout and current limiting. Itu artinya sirkuit ini digunakan dalam power supply dengan fitur-fitur yang udah disebutkan. Sebelumnya fiturnya itu low star. Dia ini mengonsumsi daya yang rendah. Kemudian high current, under voltage lockout. Dan di sini dapat dimatikan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini, nanti saya kasih tahu hasilnya seperti apa.